Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita hari ini pasti mengalami sukacita Tuhan yang Amin. luar biasa. Pasti mengalami kesegaran dari Tuhan. Yes, Amin. amin. Mari seperti biasanya setiap hari Jumat jam 6 sore Gereja GBI CBM Ganggang Raya selalu mengadakan yang namanya Pray, Praise and Worship Night. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini karena kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita mau merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Sebelum kita masuk untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang kami terima daripada Engkau pada malam hari ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk datang Tuhan Yesus Bapa memuji Engkau, menyembah Engkau lewat ibadah Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini. Mari Tuhan, biarlah pada malam hari ini ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, ada sesuatu yang baru yang kami rasakan. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, Amin. yang terikat akan dilepaskan, yang berbeban berat kami sudah menerima kelegaan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Shalom. Shalom. Luar biasa, Tuhan Yesus menyertai kita semua hingga ada pada malam hari ini. Kita mau bersorak bagi Tuhan saat ini. Ku masuki gerbangnya dengan penuh pujian. Amin. Mari saudara, kita mau bersuka dalam Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kiranya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia giranganku. Saudara yang terkasih, kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Woo! Come on. Kita semua mau menari bagi Tuhan. Dalam setiap pujian ada sukacita berlimpah. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila
roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Ya, kita sudah menari bagi Tuhan malam hari ini. Amin. Masih mau bersorak bagi Tuhan, saudaraku. Amin. Kita mau raih sukacita Tuhan lewat setiap pujian. Ku naikkan syukurku malam hari ini. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Come on. Woo. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Angkat tanganmu, saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
dan kini hanya untukmu Tuhan. Amin. Setiap hari jangan pernah takut saudara. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menemukan satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Amin. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, karena Engkau yang selalu memegang hidupku. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Luar biasa. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Biarlah apa yang ada pada kita semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah buang waktumu saudara, karena apa yang ada pada kita semua semata-mata hanyalah anugerah daripada Tuhan. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan.
Sekalipun bumi berguncang Tuhan, kami tetap katakan bahwa Engkaulah Tuhan yang hebat. Karena sepanjang hidup ini kami hanya ingin menyembah Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sanjung dalam hidup ini. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Abahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Abahku. Katakan Yesus, Kau Abahku. Yesus, Kau Abahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Yesus, aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Abahku. Yang ku sembah hanya Yesus, Yang kami sembah hanya yang Engkau. ku puja Engkau yang kami puja. hanya Biarlah hanya Yesus, Engkau yang kami sanjung. yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Abahku. Yesus, Kau Abahku. Yesus, Kau Abahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku
Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Biarlah kami hanya menyembah Engkau yang hidup. Tiada yang seperti-Mu. Biarlah kami hanya meninggikan Engkau. Kaulah kekasih jiwa kami. Kaulah gunung batu kami. Kaulah kota benteng kami. Kaulah kubur keselamatan kami. Haleluya Lord. Haleluya. Di hadirat-Mu kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Biarlah sepanjang hidup ini kami hanya menyembah kepada-Mu Yesus. Amin Tuhan. Amin ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengguncangkan iman kami bagi-Mu ya Tuhan. Benar Sebab Tuhan, Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, thanks God. Amin. Hadirat-Mu kurasakan Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Engkau Tuhan. Saat aku menyembah Engkau Tuhan. Saat aku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Saat menyembah Engkau, kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau ada. Tuhan, Kami hadirat-Mu Tuhan. thank you Lord. Engkau benar yang Kasih Tuhan. Saudaraku, jangan pernah menyerah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sekalipun kau terlihat kalah pada saat ini, tetapi percayalah ada kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu.
Yesusku, Engkaulah penyelamatku Tuhan. Sekalipun badai bergelora, kami tetap katakan dengan iman bahwa Engkaulah Tuhan yang hebat bagi kami. Kita angkat pujian ini dengan iman, saudara. Katakan, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Jiwa kami mau bersorak bagimu. Jiwa kami mau meninggikan Engkau malam ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Amin. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Luar biasa lagu yang barusan kita nyanyikan. Satu-satunya juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah kita boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi semua karena Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang akan saya bawakan pada malam hari ini terambil di Mazmur 91. Saya akan membacakan buat kita semua Mazmur 91 perikopnya yang berjudul Dalam Lindungan Tuhan. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Ayat yang kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang ku percayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang keenam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayatnya yang ketujuh, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ke-12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mazmur 91 ini sangat meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu adalah perisai dan perlindungan bagi kita. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, ya khususnya ketika pandemi pertama kali tahun 2020 sampai tahun 2021, ya. Banyak sekali orang memakai firman ini adalah firman andalan, ya. Di mana-mana mereka selalu membaca Mazmur 91. Karena apa? Karena mungkin mereka mengalami ketakutan, ya. Mereka mengalami ketakutan, banyak sekali orang yang meninggal khususnya ketika pandemi, ketika COVID-19, ya. Di tahun 2020 banyak sekali orang mengalami kesusahan, meninggal dunia, membuat sehingga masyarakat banyak mengalami penderitaan. Ya, di tahun 2020 sampai tahun 2021, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki keluarga atau saudara yang meninggal di masa pandemi. Ya, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Banyak juga orang-orang yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Akhirnya mereka kehilangan pekerjaan,
ada juga yang kehilangan tempat tinggal, ya. Tapi kita sampai hari ini kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Pemeliharaan Tuhan buat kita itu sangat luar biasa. Amin. Mazmur 91 mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Mazmur Daud bisa mengatakan seperti ini karena seorang Raja Daud, dia juga mengalami persoalan dalam hidupnya. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, kita harus datang kepada Tuhan. Kau tidak perlu datang kepada orang lain, kau tidak perlu ke sahabatmu atau siapapun. Datang aja kepada Tuhan, berlutut, bersujud, menyanyi bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud katakan buat Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Kita katakan, Tuhan, Kaulah perlindunganku, Kaulah kota bentengku, Kaulah kubuk pertahananku. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mari luangkan waktumu untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang diam dalam baitnya Tuhan yang bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Karena hari-harinya Raja Daud hanya memuji Tuhan, dia hanya menyembah Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dia seperti orang gila ketika memuji Tuhan. Tadi jemaat yang dikasihi Tuhan sudah melihat bagaimana ekspresi daripada para WL dan para singer menyanyikan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud lebih lagi dari itu. Jadi jangan kita pikir bahwa seorang Raja Daud dia tidak mengalami persoalan dalam hidupnya. Selama kita masih ada dalam dunia ini, proses itu masih berlangsung. Kita harus menjalani yang namanya salib, ya. Jadi jangan kita bilang, aduh Tuhan capek nih. Setiap hari kita sudah ibadah, setiap hari kita menyembah Tuhan, tapi kok persoalannya gak gila-gila. Sama seperti yang dikatakan oleh Pastor Agape hari Minggu yang lalu. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya proses. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan satu-satunya perlindungan kita hanya Engkau Tuhan, maka semua masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kita gak perlu takut. Ayat yang ketiga mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. COVID ini adalah merupakan penyakit sampar, virus, bakteri. Saya pernah menonton salah satu film, tapi saya lupa judulnya apa. Tapi saya lihat ketika hanya digigit oleh serangga, itu bisa menular Bapak Ibu. Ya mungkin seperti COVID ini, ya cuma dari flu biasa, batuk bisa menular. Bahkan banyak orang yang meninggal dunia karena COVID. Itu yang dinamakan penyakit sampar. Tapi kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah itu akan menjauhkan kita dari penyakit sampar, akan menjauhkan kita dari virus, akan menjauhkan kita dari bakteri. Tubuh kita tidak akan dikalahkan oleh sakit penyakit. Tubuh kita tidak akan dikalahkan oleh hewan. Amin. Ketika kita selalu mengangkat perjamuan kudus di gereja, gembala sidang kita selalu mengatakan tubuh kita tidak akan dikalahkan oleh virus, oleh bakteri, oleh sakit penyakit, oleh binatang. Itu benar. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan dijauhkan Tuhan dari segala penyakit sampar. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan kita adalah perisai dan pagar tembok. Untuk itu kita harus membangun pertahanan di dalam rumah tangga kita. Khususnya rumah tangga orang Kristen hari-hari ini banyak mengalami pergolakan, ya, karena ketika ekonomi tidak memadai, akhirnya apa? Keributan terjadi dalam rumah tangga. Suami pulang kerja tidak membawa uang, istri mulai marah, mulai emosi, akhirnya ribut, berantem hanya gara-gara uang. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, uang tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Tapi yang bisa menjamin kebahagiaan kita dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hanya Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, kesejahteraan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau sekarang ini kau mengalami persoalan di dalam rumah tanggamu, mungkin akhir-akhir ini hubunganmu dengan suamimu gak baik, atau hubungan orang tua dengan anak gak baik. Mari kita perbaiki, karena di dalam Tuhan kesempatan itu terus ada, supaya kita belajar untuk bisa memperbaiki hubungan kita. Amin. Di sini dikatakan di ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, rumah tangga, orang-orang yang selalu membangun mezbah di dalam rumah tangganya pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Para malaikat Tuhan selalu mengepung rumah tersebut, sehingga ketika dia tidur, dia tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Ada orang mau tidur aja takut. Aduh Tuhan, ini kalau saya tidur malam ini, saya diambil Tuhan gak ya? Harta aku masih banyak nih Tuhan, belum aku bagi-bagikan nih buat anak-anakku. Takut loh, takut hartanya dirampok, takut hartanya dicuri. Bahkan ada orang yang tidak bisa tidur karena memiliki hutang banyak. Jadi saya bilang begini ya, saya itu bersyukur ya kalau misalnya kita ini gak punya hutang yang banyak. Bersyukur bagi orang yang gak punya hutang, karena pasti tidur kita nyenyak. Tapi kalau orang yang memiliki banyak hutang, dia pasti akan terganggu jam tidurnya. Mau tidur aja mikir, aduh besok ini udah harus bayar lagi nih hutang nih. Apalagi hutang kartu kredit ya, dikejar-kejar debt kolektor karena kartu kredit. Tapi kalau kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan bisa loh Bapak Ibu melepaskan kita dari hutang kita. Banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dilepaskan Tuhan dari hutang. Jadi kita gak perlu takut. Ketika kau tidur, berdoa aja, Tuhan lindungi aku dan keluarga aku Tuhan. Jauhkan kami dari kedahsyatan malam, jauhkan kami dari panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Itu yang selalu saya ucapkan setiap hari di rumah saya. Ketika saya penyembahan setiap hari di rumah, saya selalu minta, para malaikat Tuhan memproteksi rumah saya. Saya tolak panah-panah dari roh jahat, saya tolak kuasa-kuasa kegelapan, saya tolak roh perdukunan, roh jampi, roh sihir, roh santet, roh mantra. Selalu setiap hari saya ucapkan itu dan ucapkan itu. Tidak pernah lepas ketika saya berdoa. Memang itu perlu kita ucapkan Bapak Ibu, ya. Melalui kebenaran firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua seperti apakah perlindungan Tuhan kepada kita. Karena kebanyakan orang Kristen tidak paham dan kurang mengerti perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang Dia kasihi. Setiap hari kita ini selalu dijagai Tuhan, setiap hari kita ini selalu dilindungi Tuhan. Makanya jangan pernah kau lupa berdoa. Setiap hari kau butuh Tuhan. Kau
Kau tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Makanya kau harus berdoa, minta perlindungan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi jangan sombong. Selama kita masih ada di dunia ini, kita masih butuh Tuhan. Ayat ke-7 mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertiduhanmu. Walaupun dari tahun 2020 kita mengalami COVID, 2021 sampai mungkin hari ini, tapi kita harus bersyukur bahwa keselamatan masih kita terima dalam Tuhan. Banyak orang mengalami kematian lewat COVID, tapi kita hanya bisa menonton. Kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Ini bukan karena kekuatan kita. Ingat itu Bapak Ibu. Bukan karena kita memiliki banyak harta, bukan karena kebaikan kita. Kita sudah banyak menolong si A, si B, si C, lalu kita masih ada sampai hari ini. No. Kita hidup sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan yang Dia limpahkan dalam kehidupan kita, membuat sampai hari ini pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Jadi kalau kita sampai hari ini masih menikmati napas kehidupan, mengucap syukur senantiasalah kepada Tuhan. Jangan pernah engkau mengira sampai hari ini kau masih tetap bisa menikmati napas kehidupan mungkin karena kebaikanmu. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu, bukan karena kebaikan kita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ketika engkau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika engkau sering berdoa setiap hari, luangkan waktumu untuk berdoa, maka ini mengatakan di ayat yang ke-10 firman Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jujur saudara-saudara, waktu tahun 2020 sebelum suamiku dipanggil Tuhan, kami satu keluarga pernah mengalami sakit. Mulai disebabkan dari ponakan saya, akhirnya menular ke anak saya, menular. Tapi ketika saya baru pulang dari Kelapa Gading sampai di rumah, Tuhan mengingatkan saya, kau suruh semua orang yang ada dalam rumahmu berlutut, bersujud, meminta ampun sama Tuhan. Lalu saya katakan buat anak-anakku, mari kita semua menyembah Tuhan. Hari itu yang saya ingat mungkin almarhum suami saya dengan ponakan saya. Mereka berdua yang tidak ada, tapi semua anak-anak saya, mama saya, ponakan saya, semua duduk bersama-sama dengan saya. Kita menyembah Tuhan. Lalu saya suruh mereka bersujud, berlutut meminta ampun. Dan hari itu juga kesembuhan terjadi dalam rumah tangga saya. Semua orang yang mengalami sakit hari itu disembuhkan. Saya bilang, saya tolak COVID, saya tolak virus, saya tolak bakteri. Semua tidak berkuasa atasku dan keluargaku. Puji Tuhan, kami semua disembuhkan oleh Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan iman kepada kita. Jadi kita harus betul-betul percaya dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kau berdoa, yakini itu pasti akan terjadi. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kau lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, diberikan karunia sama Tuhan, kau pun bisa menerima karunia yang sama. Kalau kau benar-benar percaya kepada Tuhan, itu pasti akan terjadi. Amin. Jadi jangan bilang Tuhan kok si A dapat karunianya begini, si B dapat karunianya begini, kok saya enggak ya. Sebenarnya kau tidak membuka hati aja, kau tidak ada hubunganmu aja dengan Tuhan. Kalau setiap hari kau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kau akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kau akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa ketika kau hidup di dalam Tuhan. Malapetaka tidak akan pernah menimpa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Amin. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi
Jadi ketika kita berjalan, ketika kita di rumah, ketika kita di kantor, malaikat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi minta, Tuhan, aku minta para malaikat memproteksi tempat ini, baik di kantor, baik di rumah, baik di jalan. Tuhan pasti melepaskan kita dari segala kecelakaan. Mau tidak berkuasa atas hidup kita ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup benar dalam Tuhan. Amin. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau saya Merlin mengenal Patricia, ya saya pasti panggil Pat. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan itu mengenal kita. Kalau setiap hari kita menyembah Tuhan, oh Tuhan bilang, oh iya ya, itu tuh si Magdalena tuh lagi nangis tuh, lagi teriak tuh sama panggil nama saya tuh, oh saya harus menolak. Malaikat, coba tuh kau ke rumahnya Magdalena. Tuhan itu tahu kita. Kalau kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti seorang ibu dengan seorang anak menjalin hubungan yang intim, begitupun harusnya kita dengan Tuhan menjalin hubungan yang intim. Kita akan merasakan kasih sayangnya Tuhan, cintanya Tuhan yang Dia curahkan bagi kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan pasti akan mengangkat setiap persoalan kita. Memang firman ini adalah firman andalan. Karena apa? Perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan diluputkan dari malapetaka, dari mara bahaya, dari bencana apapun tidak berkuasa. Karena Tuhan membentenginya, sebab Tuhan mengenal namanya. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab semua seruan doamu. Kalau hari ini doamu belum dijawab, jangan bosan, datang berdoa buat Tuhan. Besok lagi naikkan lagi doamu yang sama. Kalau besok belum dijawab, lusa lagi, datang lagi. Tuhan pasti bilang, oh iya ya, ini dia minta terus nih, minta terus. Ya seperti kalau kita ya, waktu kita masih kecil, kita minta permen di orang tua kita, pasti gak mungkin kita minta permen diberikan batu. Begitupun dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini mengalami pergumulan, mungkin pergumulan untuk mendapatkan rumah, berdoa minta dari Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini Tuhan gak jawab, besok mungkin Tuhan juga gak jawab, tapi lusa pasti Tuhan jawab. Makanya saya percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, jangan pernah kita takut. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jadi jangan kita buat susah hidup kita. Berdoanya nanti di otak, nanti gue utang ke siapa ya, gue ini ke siapa. Bayangin loh Bapak Ibu, saya ini ditinggalin suami sudah 1 tahun lebih. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan anak-anak saya. Karena saya nggak punya modal lain, modal saya cuma berlutut bersujud. Hari ini uang udah tinggal 100.000 nih. Besok saya bisa dapat uang. Tuhan kirimkan berkat. Gak ada yang mustahil. Hanya dengan air mata saya datang, Tuhan, saya percaya keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Engkau sediakan. Tuhan pasti sediakan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada aja cara Tuhan mengirimkan berkat buat saya. Entah lewat si A, entah lewat si B. Saya lihat pertolongan Tuhan itu dahsyat. Entah bisa lewat anak saya, tiba-tiba kasih uang, gak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah kita takut. Dan ayat ke-16 ini ingat, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan diberikan Tuhan umur yang panjang agar kita bisa menikmati hidup kita. Saya selalu berdoa, Tuhan, kasih aku umur yang panjang agar aku bisa melayani Tuhan. Aku mau Tuhan, semua keturunanku, aku ingin melihat keturunanku melayani Tuhan. Itu yang selalu saya ucapkan ketika saya berdoa. Karena apa? Kita lihat akhir-akhir ini banyak orang meninggal di usia muda. Banyak orang mengalami kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan di jalan tol, tiba-tiba kecelakaan di sini. Banyak orang mengalami stres, depresi karena tidak memiliki uang. Uang habis, bangkrut, hutang di mana-mana, akhirnya membuat orang stres, membuat orang depresi, membuat orang ingin bunuh diri. Tapi kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, itu semua tidak akan pernah menimpa kita. Stres dan depresi itu akan pergi dari hidup kita. Amin. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kondisi COVID akhir-akhir ini membuat kita dilema dan sulit bagi kita mengerti kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi marilah kita percaya dengan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan hari ini, mari jalinlah hubunganmu dengan Tuhan. Kalau mungkin akhir-akhir ini kau tidak menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, mari perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita naikkan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Yesus penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Tuhan penolongku. Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Tuhan penolongku. Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tidur saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami sudah boleh mendengarkan mazmur yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dalam ekonomi, membuat iman kami goyah, membuat kami diliputi rasa ketakutan, rasa kebimbangan, rasa kekhawatiran, bahkan juga membuat kami stres, depresi dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami mendengarkan mazmur ini,
Kami mau percaya akan Engkau Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini ajarkan kepada semua jemaat-Mu agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan lewat Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini, biarlah setiap mereka mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, apapun persoalan jemaat saat ini, baik mereka yang saat ini mengikuti Pray, Praise and Worship Night, baik di rumah, baik di kantor, di mana saja mereka mengikuti ibadah Pray, Praise and Worship Night ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Tuhan mengangkat mereka naik dan tidak menjadi turun. Tuhan melepaskan mereka dari malapetaka, dari mara bahaya, dari bencana, dari panah-panah roh jahat, dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit menular. Tuhan jauhkan mereka dari virus, dari bakteri, dari COVID-19, dari Omikron. Penyakit apapun Tuhan tidak berkuasa atas mereka. Saat ini sebelum kami tidur, kami minta darah Yesus mengalir, menguduskan, mentahirkan, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Jika ada dosa yang kami lakukan, kami percaya saat ini darah Yesus sudah mentahirkan. Darah Yesus sudah menyucikan kami. Sehingga ketika kami tidur, keturunan orang benar, tidur pun kami diberkati oleh Tuhan. Ketika kami tidur, kami dijauhkan dari rasa ketakutan. Kami tidak akan lagi takut, karena kami percaya Tuhan memberkati tidur kami. Tuhan memberkati rumah kami. Jauhkan rumah kami dari roh kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, kejatuhan meteor, malapetaka, mara bahaya, bencana, kuasa-kuasa kegelapan, roh jampi, roh sihir, roh santet. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas rumah kami, atas keluarga kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami diberkati lewat Mazmur ini Tuhan, yang telah meneguhkan iman kepercayaan kami untuk tetap setia datang menyembah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga besarmu. Tuhan memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, kesehatanmu, bakul adonanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan hari ini akan dibuat Tuhan berhasil. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhan. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah selesai mengikuti Pray, Praise and Worship Night ini, jika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bagikan kepada saudaramu, sahabatmu, sanak keluargamu, siapa saja. Bagikan supaya mereka juga bisa menerima berkat yang sama seperti yang kau terima saat ini. God bless you. Selamat malam. God bless you.